Next, kontestan nomor 4. Nah, yang ada- kita tunggu-tunggu dari tadi. Oh, masuk dulu. Himero. Dan kebetulan Himero ada salah satu ilustrator yang submit ini hadir jauh-jauh dari kota Medan. Medan. Ini dia salah satunya. Dua kali gue Riz. Himero. Lalu Sinilah nampak ke muka kau tadi ya. Kalau Himero asal Medan, alasan mengikuti awak bacakan aja lah ya kan. Ya. Orangnya di sini alasan mengikuti karena tanggung jawab tadi. Kenapa? Kenapa tanggung jawab tuh bang? Ya karena salah satu ya siapa- Pendiri lo ya. Salah satu Bukan pendiri ya. maksudnya kalau misalkan ya enggak maksudnya inisiatif juga tanggung jawab di dalam Iya. itu kan pasti kayak ngebangkitin euforia di dalamnya juga lah. Wih. Merasa. Keren. Merasa Kalau tanggung kita jawab. yang di dalam siapa lagi? Benar. Masa menunggu orang lain. Benar. Di luar, ya. Tanpamu kurang satu. Dapat info dari mana tuh ngap? Pasti dari mulut ke mulut kawan-kawan lah ya kan. Iya ya. Iyalah, Dia juga ya. betul. Siap, kita Oke, lihat. langsung kita review aja ya gambarnya. Wih, Capcom kali ya, Nintendo Switch. Bisa dijelasin nih gambarnya apa? Iya, karena kan kebetulan Himero-nya ada di sini. Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Kenapa? Ya konsepnya mungkin dari brandingan si Himero-nya kan dia memang suka kayak cewek-cewek Jepang gitu kan. Terus bukan suka ininya ya, maksudnya culture-nya. Iya maksudnya dari culture itu dijadiin inspirasi untuk karya ini tadi. Emang Jepang culture-nya cewek Jepang. Ya, awak menganggapnya di situ. Kan menurut yang lain kan beda. Iya kan bang? Ya Maksudnya dari segi outfit atau apa gitu warna-warnanya. Ya, apa uniformnya lah ya. Oh, udah kan tinggal bilang aja fashion. Rupanya awaknya kayak Udah kamu Ini jangan kayak gini ya kawan-kawan. Ngeframing ini. nge-framing, nggak nge-framing. bagus kayak gitu. Kan kita Nanti besar aja jadi kubuzer kawan. Suka kali ngeframing orang. Jadi untuk konsep-konsep yang Nah. disampaikan ini kenapa ada Nintendo? Ya sebenarnya stylenya itu stylenya apa? Kenapa ada Perubahan kah? PBB Apakah gitu? ASEAN apa itu? Apa? Begitu. sebenarnya karena juga lebih gak ada tema sama sekali kan si orang KPI untuk bikin logo respon ini gimana atau kayak mana kan memang ya udah di sini dituanginnya memang ya suka aja bikin kayak gini terus dari fontnya atau apa karakternya mungkin sama aja lah ya kan cuman dari perspektif angel-angelnya dari nyerong terus juga dari samping kenapa bikin si ini apa stick joystick iya. Joystick Nintendo joystick, gitu ya. kan ya karena haknya juga mau siapa lagi ya memang karena aku lihat kok mirip si logo KPI ini jadi aku masukin aja lah terus sebenarnya ya yang pernak-pernik ini ya penuhin aja sih Super grafiknya. Mempersulit tukang sablon. enggak lah kan yang pernak-pernik yang aku bikin di sini kan memang ya biasa aja sih Gak kayak seribut Wataten tadi. ya mungkin Maksudnya? kawan-kawan melihatnya lah Maksudnya ada sih. ya video klarifikasi nanti di Ya, nanti salah satu dari kawan KPI bakal kena somasi ya. Ada somasi. ya, siap disomasi Oke. kalau kawan-kawan lah kayak mana nengok karya awak nih cuma Iya, Berat sih. aku ngelihatnya ya, aku ngelihatnya itu ala Y2K gitu. iya Ya kan, dari font-fontnya Iya. retro game. Nah, aku ngeliatnya gitu.
Iya, Apalagi sih, bisa bikin sama Jepangan. Ya aku ngeliatnya ini memang Jepang banget. Tahu bisa diam. Bisa. Ini Jepang banget gitu. Jadi overall ilustrasinya pop up dan aku salah satu orang Sama yang suka kalau- warna-warna banget. Ini oke sih. Sama kalau notice pun fontnya kayak mirip Digimon sebenarnya. Iya, font Digimon, Ah. makanya aku notice ke era-era game-game retro gitu kan. Iya. Itu kalau dari aku. Jadi Wak Bay lah, mungkin Pak Bayu kan dia dark art kan, awal colorful sama biru. Kalau dari aku pribadi ini rumit sih nih, kompleks nih. Ini kita berbicara tentang Maksudnya sebelumnya tadi lebih banyak yang ya kan beda-beda biar berwarna nih videonya ya kan. Nah jadi kalau yang aku lihat dari sini ya karyanya si Miro ini kayak ada efek-efek apa ya, halftone. Nah ini kan apa ya jatuhnya mungkin kayak backdrop banner oke, masuk gitu. Nah kalau untuk disampel nanti gimana, apakah ini sepetak gini atau backgroundnya Sebenarnya- pakai Nah, mumpung awak di sini juga ya kan, Nah. awak jelasin ya karena aku mau ngetes ngambil tekstur. Sebenarnya di gambarnya aja yang bertekstur. oke aku dapat kesimpulan. Berarti gambarnya aja ya, backgroundnya hilang ya. Iya, sebenarnya backgroundnya itu Oke. Ambil itulah. Ya. Oke. Nah kalau itu aku setuju. Kenapa? Karena apa ya? Enggak kayak betul-betul kayak peta gitu loh. Jadi kayak nggak bervariasi. Jadi ketika Ini disampel. mungkin karena Iya. backgroundnya doang. Makanya aku tanya tadi kayak gitu. Kalau memang dia karakternya semua yang bakal disablon, backgroundnya nggak ada, nah itu lebih bagus gitu. Bentukan KPI juga kelihatan. Terus kayak dari karakternya ya kita tahu Miro memang inilah ya suka dengan perempuan-perempuan Jepang. Ya bagus sih overall. Ini udah catching bahasanya, catching dan edgy trend center. Menjadi trendsetter, new fashion nyala dalam gelap, night vision. Iya, kan. Ya aku ngeresponnya bukan dari segi bentuknya ya kan. Dia memang ngambil bentuknya terus kayak ngenyamain lah karakter ini cocoknya untuk badannya gimana. Cheerful lah ya nih, cheerful asik. Tepuk tangan untuk Miro, thank you. Next. Kontestan selanjutnya. Wayu Amdan, kebetulan ada salah satu orang Lagi jauh dan lagi, ya. itu dari Padang Bulan ke Medan. Maksudnya memang daerah Medan juga Oh, itu masih Medan juga tuh ya. Oh, ya bisa dijelaskan lah. Ini salah satu teman kami yang ikut submit di KPI Challenge Illustration ya. Oke, halo semua, perkenalkan aku Bayu Akmaun, aku dari Medan. Kebetulan aku berkesempatan untuk ngerjain artwork KPI Challenge ini hanya untuk Evin Fun, pengen ikutan ya buat Evin Fun aja. Cukup fun ya untuk kali ini ya. Cukup fun untuk kali ini, karena hal baru bagi KPI ngasih challenge yang kayak gini gitu. Jadi udah ngeramein. Nah inilah dia looknya. Nah sebelum aku ngejelasin, mungkin teman-teman boleh kasih sudut pandangnya masing-masing untuk dari karya aku ini. kalau dari awal ya Silakan. Ngomong ini nggak bisa ditunjuk apa yang mau kau tunjuk, ya ngomong. kan maksudnya ini Ya apa? Ngomong lah. Saya kayak pernah tahu apa yang kau bilang anjing. Jalinan Kasih menyelenggarakan operasi hernia, bibir sumbing, dari segi konsepnya mungkin nggak kayak awak tadi kan cuman ya konsepnya memang betul-betul abstrak juga. Nah kalau si Bayu ini memang merujuk ke KPI-nya sendiri, dari segi tangan di tengah itu megang kuas sama pensil juga kan. Mungkin yang huruf kayak tanda kutip itu dia kayak mata yang lagi Eksplorasi ya. Tapi kenapa dia pakai sumpit, Pak? Sumpit Jangka itu ya, maksudnya ngitung-ngitung di KPI ini. Pentung. pentul. Pentul. Iya pentul ya. Tapi- kita nih ya. Apa raw? Pentul sumpit. Ah. Pengen buat nanti Tapi sumpit gitu ada banyak lah ini apa? Grafisnya. Elemen grafisnya kayak bukan elemen grafis, lebih ke cara dia Dotting. Iya, Dottingnya pointillis. Oh, oke. Yang ngambil pointillis juga si Bayu. Oh teknik yang dipakai. teknik maksud awak. Astaga. Lupa. Oke. Terus ada lagi.
Terus kenapa bibirnya mata? Kau jelaskan. Sebelum kau jelaskan, menurut Bintu lah dulu. Masuk ya. So transisi gue ya. Aku banyak ngelihat Pandai apa ya, lempar sekarang. improvisasi di ilustrasi kali ini gitu. Yang mana keluarnya itu ya betul-betul keluar gitu dari logo KPI-nya. Jadi ada beberapa elemen-elemen grafis atau elemen ilustrasi yang ditambah gitu. Salah satunya bentuk otak yang di atasnya itu kan memang nggak ada tuh di logo KPI-nya itu. Dan Bayu berhasil eksplorasi di situ gitu lihatnya. Terus apa lagi ya? Aku ngelihatnya ini memang secara keseluruhan ilustrasi ini menggambarkan KPI kali ya, seperti yang Aris bilang tadi kan. Kayak di atas tuh ada logo, logo sih, ilustrasi kuas dan pensil. Di kiri kanannya itu ada tangan yang megang pentul kan. Jadi yang aku lihat ya, dari segala proses yang terjadi ini dari logo KPI nya ini itu berasal dari atasnya itu otaknya gitu. Iya. Dan di bawahnya itu gambarannya ya, setelah saya hasilin gambar itu jadi tinggal mulut yang berbicara tentang ilustrasi. Suka lagu. Jadi itu mulut si pembuatnya, bukan mulut yang lihat. Siapapun lah yang bisa merespon itu, aku lihatnya seperti itulah itu. Mulutnya kenapa ada matanya? Nah, jadi dari semua bentukan konsep visual yang aku buat ini untuk artworknya ini sebenarnya udah terjawab semua dari kawan-kawan. Dari Imir tadi udah ngejawab semua, kayak tangan yang megang kuas sama pensil, terus pentul dan lain sebagainya. Nah, itu kan dari segi bentuknya. Mungkin dari gaul Hati ya. Nah, sebenarnya ini konsepnya lebih kayak gimana kita brainstorming, kemudian proses kita berkarya, dan Ini sampai mind mappingnya. main mappingnya Tapi dalam bentuk ilustrasi. dalam bentuk ilustrasi sampai pada akhirnya kita itu ternotis, entah itu dari visual atau dari mulut ke mulut itu tadi. Kita ngomong kita buat karya kayak gini, atau kita buat pameran kita ngejelasin karya kita kayak gini, atau kita buat sebuah movement kita ngajak orang-orang ini. Entah itu dari mulut, entah itu dari mata gitu. Makanya kenapa si visual mulutnya itu tadi dalamnya ada mata, ya bahwasanya mulut pun bisa melihat gitu. Dari mulut kita bisa melihat, atau dari mata kita bisa berbicara. Gimana tuh nggak? Maksudnya kosakata ini maksudnya pun Masih belum dapat. Penonton pun mungkin Masih agak belum dapat ya. Oke. Masih rancu juga nih. Jadi kenapa kenapa mulut itu bisa melihat dan mata itu bisa berbicara? Ya karena ketika kau ngomong, kau menjelaskan ke orang tuh bisa berimajinasi, bisa memvisualkan. Apa yang aku Seperti omongin contoh dekatnya lah, kita main D&D. Kita kan nggak tahu nih kalau kita kayak gimana visualnya. Kita nggak tahu apa yang sedang kita hadapi. tapi karena dia ngomong tadi, Karena kita ngejelasin, efek-efeknya apa, tervisualkan lah di imajinasi kita. Nah, kenapa mata itu bisa berbicara, gitu kan? Ketika kita ngeliat suatu hal, nggak perlu kita obrolin, nggak perlu kita tanya pun kita udah tahu gambar itu apa, itu tentang apa, itu sebuah kegiatan apa, gitu. That's why itu semua berangkat untuk ngerangkul si KPI itu sendiri, kawan-kawan KPI sendiri gitu. Jadi nggak cuman kayak proses kita ideasi terus buat karya, terus dipajang, terus ditunjukin, showcase dan sebagainya. Nggak cuma sampai situ aja. Ilustrasi ya butuh deskripsi juga gitu, ngejelasin karyawan itu tentang apa, kayak gimana gitu kan. Jadi pada akhirnya pesan yang ingin kita sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik. Gitu kawan-kawan. Oke. Mungkin kalau dari aku itu penjelasannya, ya ini aku nggak bisa menilai ya, ini karya aku, ya kalian lagi lah yang menilai gitu. ya kan nanti yang nilai para Iya, Adam nanti bakal nilai. kawan-kawan si Madam yang ada di Instagram. So next dari kontestan ke-6 ada Rendaman. Rendamen. Rendamen. Ya. Asal Medan, alasan mengikuti. Karena suka. Oke. Memang gitu aja. Simple ya. Suka ya rendam dalam KPI mungkin ya. Enggak karena suka dia mengikuti challenge-nya, bukan karena ada yang disukai dia di dalam. Bukan, beda sih. Kalau ada pun paling cuma tahu ini aja. Kayak Bani sama Wataten Oh, Taten tadi ya kan. Suka Nggak mau Bani. pemerah dia. enggak maksudnya ini Kita lihat dulu artworknya si Rendamen seperti apa. Oh, Oke. holy shit man, god damn bro, what the fuck is this man? dari anjing Enggak ya,
kan kayak anjing, oh pani bangsat anjing. Nipu kali kok. Oke, ini karya dari Rendamen. Mungkin dari aku dulu lah ya. Oke. Ya. Kalau dari aku ngelihat Rendamen ini ingin menggabungkan semua portofolio dia. Dia ingin menyatukan semua portofolio dia menjadi sebuah artwork gitu kan. Karena dia nggak tahu mau buat kayak mana ataupun kayak nggak terkejar gitu kan dia membuat sesuatu. Kok tahu? Dia cerita. Oh, dia cerita. Oh, ini Ya, ini cerita sama aku nggak terkejar. Ya inilah yang bisa aku usahakan. jadi kayak kumpulan Tapi karya-karya dia. oplos lah buat Randy juga ya kan. Nah, ini berarti waktunya untuk yang gambar challenge KPI kali ini. Terus kayak ya nggak ada yang konsepnya gimana mungkin lebih kayak ke backgroundnya itu dia buat pattern ala-ala dia dengan Adobe Illustrator dia kan yang dia gambar pakai mouse. Yang kita kenal tadi suka gambar Dan bukan digital Adobe Illustrator. Iya benar Adobe Ya Illustrator mungkin sama mouse. bukan mungkin sih, memang dari semua artwork ini gambar dia itu menggunakan mouse. Nah jadi kawan-kawan yang masih nggak percaya bisa buat ilustrasi dengan mouse ini dia buat kalian ada contohnya. Jadi nggak nunggu alat kan. Nggak iya benar. Kayak Benar, Nggak apa jadi iya nggak jadi alasan. mouse player kali ya. Mouse player. Dan dia pun sebelumnya dia ngerjain sketsa pun karena aku tahu juga ya ngeliat dia juga dia ngerjain sketsa dari awal tuh tradisional. Dia gambar pakai pensil dulu terus di tracing dia ada berpindahin ke Adobe Illustrator. kayak gitu. Dan itu konsisten dari dia kuliah ya. Iya. Dari dia kuliah sampai sekarang. Udah ada 3 tahun lebih. Dari aku ngelihatnya ya ini memang sih dari kumpulan karya yang dia kumpulkan. Salah satunya karakter chibi dia yang Ya. di sebelah kiri itu. Tolong. Nggak, jadi gini maksud aku, dan ini dari beberapa kumpulan mengupload dia kan, dan ya Karena memang males sekarang. Dia memang udah males deh ngeliat karya gue tadi. bukan mas karena Radi, aku udah 2 hari gak tidur. Ya nggak ada alasan, nggak ada alasan. Tapi tetap lah dia kerja. Nah. Paling yang aku belum pernah lihat tuh mata-mata terus XX ini Ini mungkin dia karakter yang stress merah-merahnya out aku juga. udah pernah lihat nih. Jadi nih, Bawah. oh ini udah nih. Yang atas? Jadi stiker gitu. Ini udah. Oh iya, berarti semua nih. Iya, ini aku udah Kecuali lihat. ini pattern-pattern yang dibuat dia ini di dalam-dalam. Kayak kucing sama ini aku belum lihat. Kucing sama kayak Aku udah pernah lihat itu yang chibi yang putih itu. Oh, belum pernah lihat. Tapi itulah balik lagi tadi dengan portofolio lamanya. Ben 10 Alien Force. Benten Alien. Tapi aku suka loh konsep yang dia hijau ini ya. Maksudnya Iya. betul-betul kelihatan ilustrasinya ketimbang yang lain loh. Maksudnya konsistennya sebenarnya yang di hijau ini sebenarnya yang dia konsisten. Iya. Bisa dapat karakteristiknya itu sebenarnya dari hijau ini ilustrasi hijau ini tadi sebenarnya kalau dia konsisten ya. Ataupun kalau misalkan masuk ke benteng tadi ini manusianya, Wak. Ini alien kan. Oh, wah. Tapi bohong. Dan ya, Udah clear ya semua dari kontestan yang episode kita tadi terima kasih kita untuk review. semua yang mensubmit karya-karyanya di KPI Challenge tahun 2024 dengan tajuk merespon logo KPI kali ini. Dan ada yang ingin disampaikan lagi Pak Bay? Ya mungkin sistem penilaian tadi kan, karena yang kita spill tadi sebelumnya penilaian tadi ya bukan kami yang nentuin, yang nentuin kawan-kawan KPI ya. Benar. Nah, aku jelasin lagi detailnya ya. Sistematis ketika penilaian karya Artwork Challenge kawan-kawan ini nanti Bukan bakal hanya bagus aja nih ya. Iya, jadi kayak ini bukan kami yang review, bukan kami yang jadi jurinya ya, bukan Iya. kita yang nentuin siapa Kan yang bakal ya dipilih. reviewer ini Benar. kan cuman kayak nge-spill karya-karya ini kayak Iya, mana nih konsepnya. Jadi biar teman-teman tahu juga yang lihat konten ini, jadi tahu, jadi mau milih siapa, jadi bakal tahu gitu kan, Betul. sukanya yang mana. Nah, jadi nanti bakal kita posting karya ke-6 kontestan ini di akun feed Instagramnya KPI. Begini Ilustrasi. Setelah itu nanti kita bakal vote ya, kita bakal vote di story-nya, kita bakal lihat siapa yang paling banyak terpilih. Iya. Jadi kayak Tapi itu lah gitu. bisa digarisbawahi bahwasannya bukan hanya yang bagus nih yang kita duluankan, bahwasannya Iya. kedepannya dari ilustrasi ini bakal diaplikasikan ke
sablon, dan itu apakah memungkinkan kalau misalnya detail-detail banyak itu disablon? Jadi perlu dipertimbangkan juga untuk teman-teman yang Ya, yang memilih Ya. gitu. Apakah ini peruntukannya sesuai gitu Ya. karena itu juga yang jadi pertimbangan kita gitu. Benar. So, thank you untuk 6 kontestan yang udah mau bergabung di KPI Mersarut Kalian 2020. keren. Keren kecuali Bigu karena Bigu nggak submit. Ya, sorry kawan. Ya, kalau ditanya juga alasannya tadi 2 hari nggak tidur Ya, Ya. sampai kerja. Ya, Standar lah ya. padahal udah 2 minggu yang lalu sih. Ya. Tapi next kedepannya Kita bakal lebih gila lagi buat harus konten. Ya, challenge ke depan bakal ada. Jadi siapin tangan kalian, latihan terus. Jangan kayak Bigo. aku begini. Oke, thanks for watching kawan-kawan KPI. Sampai jumpa di konten KPI selanjutnya. Don't forget to like, comment, subscribe. Tapi nggak pakai yang kau bilang semalam. Lu ada subscribe. Nggak ada sih memang.